Pak Yoga, sebetulnya kalau Ya, melihat perkembangan hunian TOD ini, benar nggak sih Pak ini bisa meminimalisir kepadatan lalu lintas di ibu kota dan seberapa besar sih memang TOD ini bisa betul-betul mengurangi kepadatan? ya. Untuk menunjang keberhasilan TOD ya, Transit Oriented Development ini, Mas Sasa, ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah target pasarnya. Target pasarnya siapa? Tentu adalah generasi milenial, pekerja muda, terus kemudian masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang di bawah 7 juta. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka bepergian dalam beraktivitas harian menggunakan transportasi massal ya. Dulu satu pasarnya harus jelas dulu. Kemudian kedua, letak dari lokasi TOD tadi harus dekat dengan transportasi massal. Ya, caranya adalah orang itu pun menuju ke tempat stasiun dalam jarak yang sangat pendek, ya 5-7 menit orang masih mau. Naik transportasi untuk bepergian dalam jarak sedang ataupun jauh. Nah, ketiga, TOD tadi juga harus didukung oleh fasilitas yang lain. Jadi tidak hanya transportasi, misal umpamanya ada pusat perbelanjaan, ada sekolah, ada perkantoran, sehingga dalam aktivitas harian mereka memilih jalan kaki di lingkungan sekitar, tapi dan mereka bisa menggunakan transportasi massal. Nah, ini yang dikembangkan di kota-kota besar dunia ya. Kalau kita belajar dari kota di Tokyo atau kota di Chicago atau New York misalnya, yang dalam konteks ini mengandalkan TOD atau Transit Oriented Development sebagai kawasan terpadu kota. Sehingga pembangunan kotanya lebih kompak ya, tidak melebar seperti sekarang. Nah, yang jadi catatan juga ini Mbak Sasa ya, yang paling penting penataan TOD harus didukung oleh konsolidasi lahan yang ada di sekitar. Karena kalau MRT misalnya dari Lebak Bulus, Fatmawati, kemudian Cipete sampai Blok M dan juga Istora maupun Duku Atas, persoalan utama kita adalah lahannya sebagian besar yang dekat stasiun MRT tadi dikuasai oleh beberapa pihak, baik itu masyarakat maupun beberapa pengembang. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana memadukan semangatnya tadi membangun sebuah kawasan terpadu oleh semua pihak tadi. Itu kira-kira Mas Hasan. Oke, artinya kawasan hunian TOD ini bukan sebatas kawasan hunian yang berada dekat sarana transportasi umum ya Pak Yoga ya, tapi juga ada fasilitas-fasilitas penunjang Betul sekali. lainnya gitu ya. Ya, Oke, Pak Yoga, betul kalau sekali. misalkan Jadi kita lihat pemahaman yang konsep perlu TOD kita bangun itu. ini kan cenderung disokong nih dengan hunian vertikal. Nah, menurut Anda nih, Ya, apakah orang Indonesia ini cukup favorable sebenarnya dengan hal ini gitu? Karena sebetulnya masih banyak nih Pak masyarakat ya, yang lebih rela nih tinggal jauh di luar Jakarta demi memiliki ya, hunian tapak dibandingkan dengan dalam kota. betul. Makanya tadi Mas Hasan, sasaran kita yang mana dulu? Kalau kita tepat sasarannya, tadi yang saya katakan pekerja muda, terus kemudian keluarga muda, ya, kemudian juga mahasiswa-mahasiswi misalnya, atau juga keluarga masyarakat menengah berpenghasilan rendah, yang aktivitasnya itu ada di tengah kota, ya. Dengan keterbatasan lahan di kota, tentu hunian vertikal yang paling masuk akal untuk dibangun, ya. Kemudian bentuknya silakan. Kalau masyarakat berpenghasilan rendah misalnya bisa dalam bentuk rumah susun. Tetapi kalau untuk bangsanya pekerja muda atau mahasiswa mungkin nama apartemen lebih menjual ya. Ini lebih kepada produk mana yang akan disasar. Kemudian kedua yang tidak kalah penting untuk kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya ya, Bandung, maka hunian vertikal menjadi salah satu keharusan. Ini tujuannya untuk menghemat lahan tetapi dapat menampung hunian untuk banyak orang ya. Daripada umpamanya tadi bicara rumah tapak. Nah, kedua yang tadi Mas Asa singgung menarik juga bahwa orang lebih memilih untuk tinggal atau memiliki rumah di pinggiran kota bahkan jauh dari kota. Kalau kita bicara di Jakarta sekarang harga rumah dengan 500 juta misalnya itu udah bisa jauh atau bahkan sangat jauh dari Jakarta. Nah, yang harus ditekankan adalah waktu, Mas Asa ya. Dengan kemudahan tinggal di TOD di tengah pusat kota dengan transportasi, orang akan menghemat waktu. Waktu hubungannya apa? Tentu dengan kesehatan, istirahat yang cukup. Ketimbang misalnya tadi kita mengejar rumah tapak tapi jauh dari transportasi massal, jauh dari pusat kota sehingga energi yang kita keluarkan itu seringkali tidak dihitung. Tidak hanya bicara soal kemacetannya, tapi juga bicara soal kesehatannya, bahkan soal waktu untuk menuju ke pusat kota yang seringkali banyak Baik. terbuang sia-sia. Nah, konsep TOD tadi sebenarnya menjawab persoalan-persoalan hal itu. Jadi orang diharapkan tinggal di tengah kota, bekerja di tengah kota, dan yang terpenting generasi milenial, anak-anak muda ini kan sebenarnya tulang punggung untuk menghidupkan kota. Itulah kemudian syarat utama pembangunan sebuah kota seperti Jakarta sekarang ini.
Oke, jadi memang segmennya beda, terus balik lagi tadi seperti yang dikatakan Pak Yoga, ini mungkin kelebihan di kawasan Ya, hunian TOD ini adalah bisa meminimalisir waktu ya Pak, sehingga kalau misalkan pulang kerja ya, atau mungkin pulang kampus merasa lelah, ini akan suatu menjadi nilai tambah gitu ya Pak, kalau misalkan tinggal di kawasan betul sekali. TOD. Nah kalau misalkan Betul, melihat karena lahan kosong gitu Pak Yoga, seperti misalkan ibu kota ya, negara baru nih, ini kan sebetulnya mungkin banyak yang berpikiran ini lebih mudah gitu dibangun di situ. Tapi apakah masih ya. memungkinkan nih sebenarnya kalau merancang TOD di ibu kota yang sebetulnya kalau lihat dari space-nya ini sudah padat dan juga setiap sudutnya ini sudah cenderung punya konsep konsep sendiri nih Pak Yoga. Ya, betul. Nah, kawasan TOD ini merupakan salah satu konsep untuk yang disebut namanya peremajaan kawasan. Ya, jadi suatu kawasan yang tadinya tidak tertata dengan baik, rumah tapaknya itu apa bisa dikatakan tidak tertata dengan baik juga, perlu dilakukan peremajaan. Nah, peremajaan kawasan di sebuah TOD dekat dengan stasiun dan sebagainya, itu sebenarnya menambah nilai si pemilik lahan yang ada di situ. Makanya tadi dengan adanya konsolidasi lahan, maka rumah-rumah yang tadinya tidak teratur, lahan-lahan kosong yang terbengkalai, itu ditata secara keseluruhan dalam sebuah kawasan terpadu yang disebut tadi transit oriented development. Di sini pemilik lahan, baik itu pengusaha, pengelola, maupun juga pengembang akan dapat diuntungkan. Cuman harus dibatasi jumlah kepadatannya Mbak Sasa. Karena kalau satu kawasan yang terpadu umpamanya sangat padat oleh penduduk, tentu ini juga tidak membuat warga akan nyaman tinggal di situ ya. Dan jangan lupa target kita adalah target anak muda, generasi muda ya. Kemudian para pekerja yang memang setiap hari beraktivitas banyak keluar rumah ya. Berbeda kalau kita bicara sasarannya tadi keluarga sudah umur 35 tahun ke atas atau bahkan 40 tahun ke atas yang sudah mulai mapan. Maka mereka target utamanya adalah rumah tapak tetapi agak di Oke, pinggir kota. Jadi berbeda segmen untuk pembangunan kawasan terpadu tadi. oke. Oleh karena itu, tentu campur tangan dari pemerintah, apa misalnya subsidi, ya, kemudian lahan, ya. Jadi kalau ada lahan-lahan negara dekat dengan stasiun terminal maupun halte angkutan massal, maka dia bisa membangun rumah susun yang murah yang bisa diperuntukkan umpamanya masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok muda pekerja misalnya. Sehingga target sasarannya tadi jelas. Tujuannya kita membangun budaya baru. Apa itu? Tinggal di hunian vertikal, menggunakan transportasi massal sebagai kendaraan sebagai kendaraan aktivitas harian, bukan kendaraan pribadi. Dan ketiga, ini juga terkait dengan apa? Yang sedang terjadi sekarang. Kualitas udara kita yang buruk nih Mbak Sasa. Salah satunya kan kita menggunakan transportasi massal untuk ikut mengurangi pencemaran udara. Oke, Pak Yoga, kalau misalkan dilihat di sejumlah negara-negara lain gitu ya, ini kan sebetulnya konsep Ya, hunian TOD ini bahkan berhasil untuk meminimalisir ya, kemacetan lalu lintas. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya. gimana nih? Seberapa besar sih sebetulnya melihat negara-negara lain gitu, seberapa besar dampaknya terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas, kemudian juga mengurangi atau mungkin mengubah behavior masyarakat dari penggunaan transportasi pribadi menjadi umum dan juga ini bisa tentunya mengurangi polusi udara nih Pak Yoga. Ya, ya. Yang tadi sasaran utamanya kita harus jelas dulu ya. Artinya tadi kalau untuk melakukan perubahan kota maka sasarannya kepada generasi muda ya, generasi milenial. Satu upaya membangun budaya ya. Tadi yang saya katakan tinggal di hunian vertikal, menggunakan transportasi massal ini justru tulang punggungnya ada di generasi milenial. Makanya tadi kawasan terpadu kita sasar mereka umur 20-an sampai dengan 35 ya paling enggak itu pangsa pasar yang bisa dijadikan target utama pembangunan TOD maupun hunian vertikal. Ini juga sebenarnya yang dilakukan seperti contoh di kota-kota di Jepang misalnya ya pada waktu mereka mulai membangun kawasan TOD, maka sasaran mereka adalah kelompok-kelompok muda ini. Ini juga dilakukan di Hong Kong misalnya, dan juga di London misalnya, ya. Jadi kota-kota yang berhasil mengembangkan TOD itu jelas target sasarannya, kemudian mengubah budaya baru tadi tinggal di hunian vertikal ini bukan budaya baru, bukan budaya kita ya. Kalau kita kan lebih suka kalau orang-orang lama tinggal di rumah tapak, itu artinya kita punya rumah. Nah, sementara dengan perubahan generasi sekarang ini, hunian vertikal, kemudian juga transportasi massal dan hidup di tengah kota, itu lebih tepat sasarannya kepada generasi Oke, muda. Nah Pak Yoga, ini yang kalau menjadi misalkan lihat hunian catatannya properti TOD yang sudah existing gitu kan sebenarnya sudah ada beberapa hunian TOD yang existing nih. Nah tapi dengan pengembangan yang ya. sudah ada ini apakah sudah terlihat dengan jelas bisa meminimalisir at least kemacetan dan juga mengubah masyarakat mungkin di sekitar Jabodetabek ini untuk beralih ke transportasi umum? Ya, beberapa
rumah susun yang dibangun dekat dengan stasiun ya, yang disebut dalam tanda petik itu TOD, belum bisa dikatakan berhasil Mbak Sasa. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, satu, belum didukung atau fasilitas pendukung yang lebih lengkap ya. Jadi hanya rumah susun, tidak ada pasar, kantor misalnya, atau pusat perbelanjaan, atau bahkan sekolah. Sehingga dengan demikian, bagi keluarga-keluarga muda, mereka masih enggan untuk pindah ke kawasan TOD tadi. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, perlu integrasi dengan kawasan sekitarnya. Nah, selama ini TOD itu masih fokus ada rumah susun, stasiun terdekat sudah selesai. Padahal tadi jaringan peremajaan kawasan itu kan dengan rumah-rumah yang sudah ada dulu. Kemudian juga bagaimana jaringan transportasi di sekitarnya gitu ya. Dengan demikian ada perubahan budaya. Yang ketiga yang tidak kalah penting harus fokus sasaran pembangunan hunian vertikal di TOD itu untuk siapa. Nah, kalau untuk anak muda, generasi milenial, pasti yang paling penting diberikan kemudahan kan Mbak Sasa, subsidi, kemudian insentif menarik ya, sehingga diskon misalnya, kemudahan pembayaran, ini yang akan mendorong mereka untuk pindah menghuni di apartemen di kawasan TOD. Nah, kalau ini berhasil, maka tadi akan berdampak terhadap apa? Mereka akan menggunakan transportasi massal, meninggalkan kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor. Oke. Ujung-ujungnya kotanya lebih kompak, lebih terpadu, kemudian pengendara juga secara signifikan akan ikut turut berkurang. Yang terkait tadi, kemacetan lalu lintasnya kan juga ikut berkurang, Mbak Sasa. Oke, Pak Yoga, apakah mungkin fasilitas khususnya untuk pejalan kaki di daerah kawasan TOD yang sudah existing di Indonesia ini juga masih belum maksimal sehingga belum mampu mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum gitu dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi? Tepat sekali Mbak Sasa. Salah satu yang kami temukan di lapangan memang belum ada dua ya. Satu, belum didukung oleh fasilitas trotoar yang lebar, aman dan nyaman ya. Sehingga membuat orang semakin enggan untuk menuju ke stasiun terdekat. Biarpun dekat rumahnya itu ada stasiun, terminal ataupun juga halte, belum tentu mereka mau menggunakan transportasi publik itu karena apa? Trotoarnya tidak nyaman. Jadi PR utama kita ini harus merevitalisasi trotoar itu menjadi lebih nyaman, aman ya, dan terhubung ya. Gimana ke stasiun atau halte maupun juga terminal terdekat. Satu itu. Kemudian kedua, yang penting, pembangunan trotoar tadi itu harus mengikuti sirkulasi pejalan kaki. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, orang Indonesia ini kan harus jalan, apalagi kalau panas. Oh berarti sediakan trotoar yang lebar, yang teduh, yang nyaman, sehingga orang itu merasa nyaman berjalan kaki menuju ke stasiun terdekat. Dan jaraknya tadi, jaraknya tidak lebih dari 500 sampai 700 meter dari titik stasiun halte ataupun juga terminal terdekat. Karena orang kita rata-rata jalan itu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit. Lebih dari itu mereka enggan. Kalau bisa Oke. naik motor ya. Jadi Oke, nah ini menarik juga nih jadi Pak Yoga, tantangan kalau dalam hal misalkan pengembangan selain publik. fasilitas Ya, pejalan kaki, nah lahan parkir nih ini juga menjadi kadang tuh menjadi alasan bagi masyarakat untuk enggan ya, menggunakan transportasi umum gitu dibandingkan pribadi karena dari segi lahan parkirnya betul, saja ini betul, sudah terbatas, belum untuk penghuni, tidak hanya untuk penghuni betul. tapi juga untuk masyarakat di luar penghuninya ini. Seperti apa Anda melihatnya Pak Yoga? Ya. Jadi tadi pembangunan transportasi massal itu harus didukung dengan pembangunan kantong-kantong parkir ya. Jadi park and ride juga harus disediakan. Karena ini utamanya adalah kita membayangkan orang menuju ke stasiun terdekat tadi dengan menggunakan kendaraan pribadi dulu, baik itu motor ataupun mobil. Oleh karena itu pengembangan kantong-kantong parkir termasuk yang istilahnya park and ride ini harus disediakan dekat dengan stasiun, terminal ataupun juga halte terdekat, apalagi dengan kawasan TOD tadi. Pengembangannya dengan lahan terbatas tadi, maka harus bangun adalah gedung-gedung parkir vertikal, satu. Kedua, kerjasama dengan para pengelola bangunan di sekitarnya, misalnya kayak kita bicara di stasiun MRT Lebak Bulus misalnya, ya, Ya. atau Blok M misalnya, yang ada belanjaan ya, itu kan parkir kendaraan bisa bekerjasama dengan para pengelola gedung pusat perbelanjaan sekitarnya, sehingga warga merasa nyaman tinggalkan parkir dan tadi di parkir yang sudah ada, yang sudah aman, kemudian beralih menggunakan transportasi massal menuju ke tempat kerja. Nah, ini juga menjadi PR bagi apa? Bagi pengelola stasiun-stasiun tersebut untuk mengoptimalkan gedung-gedung parkir yang sudah ada atau menyediakan gedung parkir vertikal karena keterbatasan lahan tadi, Mas Hasan. Oke, dua PR besar yang harus dijawab ya dulu revitalisasi trotoar dan juga Ya, ketersediaan lahan parkir vertikal ya Pak Yoga. Nah kalau misalkan berbicara soal kawasan iya TOD betul. ini sebetulnya bagaimana sih Anda melihat hal ini tuh bisa menyokong kesejahteraan kota? Karena tadi tidak hanya pertumbuhan daerah bisnisnya tapi kan ini juga bisa membuat masyarakat behaviornya ini shifting ke kendaraan transportasi umum
yang juga didukung dengan fasilitas kendaraan umum yang juga sudah semakin dibenahi. Ya, betul. Kalau dalam studi kasus kami ya, seperti rencana TOD di Duku Atas, Blok M, kemudian di Cipete dan juga di Lebak Bulus misalnya, itu harus dengan peremajaan kawasan. Apa itu peremajaan kawasan? Berarti peremajaan kawasan yaitu mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya untuk dikonsolidasikan lahannya. Kemudian dibangun bersama-sama dengan masyarakat, dengan para pemilik lahan tersebut menjadi kawasan terpadu. Di Badah Cepete misalnya, ada beberapa lahan kosong sekarang sudah mulai dibangun dalam tanda petik tempat kos-kosan 4 lantai misalnya. Tujuannya mereka akan menampung para pekerja yang menggunakan MRT dengan stasiun Cipete terdekat misalnya. Lebak Bulus juga sudah ada 2 rumah susun ya di Pasar Jumat misalnya. Di Blok M sebenarnya juga potensi banyak itu. Selain hotel, juga ada lahan-lahan yang bisa dikembangkan menjadi apartemen. Di Duku Atas sama, lahan-lahan yang selama ini terbengkalai bisa dioptimalkan menjadi apartemen. Tanpa itu sulit rasanya mendorong orang beralih ke transportasi massal. Tetapi tadi 2, tetap disediakan trotoar yang nyaman, kemudian yang kedua disediakan kantong parkir yang juga memenuhi syarat. Tanpa 2 hal tadi itu juga sulit mendorong orang untuk beralih ke transportasi massal. Kenapa? Pada akhirnya orang akan tetap nyaman naik kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor, menuju ke tempat-tempat kerja. Nah kalau itu sampai terjadi, gagasan ataupun konsep pengembangan TOD itu bisa dikatakan layu sebelum berkembang. Oke, dengan berbagai peluang dan juga kelebihan dengan hunian TOD, tapi juga ada beberapa tantangan atau mungkin PR-PR yang harus dibenahi ya Pak Yoga. Terima kasih atas waktunya pengamat lingkungan dan Betul sekali, juga betul. pakar tata kota Ya. Universitas Trisakti Nirwono Yoga sudah bergabung bersama kami di Property Festival. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.